ada loh di sini korban usia 12 tahun karena dia tidak tahu seksualitasnya, dia tidak tahu kenapa dia hamil. Saat dia dibawa ke dokter, dia bertanya, "Dok, kan kok saya hamil? Kan saya belum menikah." Dari pengalaman-pengalaman yang udah terjadi nih Mbak Iis tuh kayak memandang kesadaran masyarakat khususnya Kota Semarang ya nih terhadap kesehatan mental tuh kayak gimana? Maksudnya udah tinggi atau masih kayak acuh-acuh? Kota Semarang sendiri saya kira cukup baik ya untuk kesadaran tentang kesehatan mental, karena begini, saya melihatnya memang sih tahun ini kita bukan tertinggi kasus kekerasan seksual, tapi diambil oleh kabupaten lain. Cuman pengaduan ke kami tuh sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai paham atau mulai sadar bahwa kekerasan seksual atau isu-isu tentang kesehatan mental, otomatis kan masyarakat sadar bahwa kekerasan seksual itu membawa dampak psikologis. Akhirnya mereka mengadulah ke sini, meminta bantuanlah ke sini. Nah, bantuan itu kadang kan bantuan psikologis, karena nggak semua kasus memang bisa masuk ke ranah hukum gitu. Kalau nggak bisa masuk ke ranah hukum, mereka memilih untuk aku mau cukup konseling kah, cukup untuk di recovery kah anaknya, atau mungkin bagaimana cara korban ini mendapat penanganan secara psikologis. Nah, dari situ saya memandang bahwa masyarakat kita udah punya cukup kesadaran tentang kesehatan mental. Cuman memang ini juga jadi PR buat kita. Apakah kita memberikan informasi yang tepat nggak sama mereka? Kadang kan masyarakat kita kadang agak self-diagnose juga akhir-akhir ini. Jadi kayak belum terjadi apa-apa, mereka udah menduga-duga aku kena ini gitu. Nah, makanya karena di sini sendiri layanan kan gratis ya di PPT Seruni. Jadi masyarakat memang sekarang membutuhkan ibaratnya juga butuh untuk kesini untuk kadang melakukan layanan psikologis. Selama Mbak Iis bergabung di Seruni ya, udah pernah atau nanganin masalah apa aja ya? Oke. Kalau karena di sini kalau kasusnya apa saja jelas ya, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual, perkosaan, marital rape, kadang kayak gitu, kadang juga incest. Nah, kasus-kasus seputar itulah yang kami tangani gitu, dan kami juga ya ibaratnya setiap hari memang menerima klien yang punya problem di situ. Nah, dampak psikologisnya apa? Nah, ini yang mungkin akan panjang gitu. Dampak psikologisnya kan bisa bervariasi. Kadang memang yang paling sering memang trauma, kadang depresi, kadang memang gangguan kecemasan, kadang gangguan perilaku dan sebagainya. Itu dampak psikologis dari kekerasan yang dialami tadi gitu. Kalau di daerah Semarang ini, kalau Seruni kan ini ya lingkup Semarang ya, akhir-akhir ini tuh kasus yang lagi paling marak terjadi itu kasus apa nih? Lebih ke anak-anak atau ke dewasa? Memang akhir tahun ini, sekitar tahun-tahun ini ya, di kota Semarang sendiri itu lagi marak memang kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual gitu ya. Beberapa kasus yang masuk di kami itu memang lebih banyak pada anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual. Kemarin beberapa kasus juga anak, pelakunya anak gitu. Kemudian juga ada beberapa kasus kemarin di daerah Gunung Pati itu 3 kasus yang sampai sekarang belum belum teridentifikasi pelakunya adalah kasus perkosaan gitu. Jadi memang kita lagi darurat untuk kasus terhadap anak, kasus seksual terutama terhadap anak gitu. Meskipun secara data adalah yang paling banyak KDRT gitu, tapi yang lebih sekarang saya sering tangani memang kekerasan seksual terhadap anak gitu. Dari Mbak Iis sendiri sama Seruni biasanya tuh kasus selama ini deh, kayak kasus yang terberat yang penyelesaiannya lama tuh apa ya Mbak? Lama, rata-rata di sini kasus penyelesaiannya lama ya, apalagi kalau berhubungan dengan proses hukum gitu ya. Itu
kami harus dampingin korban itu nggak cukup 1 tahun, kadang sampai 2 tahun, 3 tahun sampai kasus itu selesai. Kayak kemarin saja kami punya kasus dari tahun 2017 kami konseling intens gitu, kemudian sempat vakum beberapa bulan. Kemudian klien datang ke sini lagi karena dulu kasusnya itu kalau tidak salah kekerasan seksual, sodomi gitu ya. Karena kasusnya kekurangan saksi dan bukti, akhirnya kasus dicabut dari polisi. Tapi karena kami melihat bahwa ini harus dikonseling intens, kami konseling intens sampai kemarin terakhir itu tahun 2020 ya. 2020 ternyata dampak traumatisnya itu mulai kelihatan gitu ya. Klien ini mulai punya indikasi ide-ide bunuh diri, mulai self harm, mulai dan sebagainya. Itu kami pun dampingi lagi tahun 2020 sampai sekarang 2021 gitu. Bahkan sekarang masih intensif di sini. Bahkan itu kan kasus tahun 2017, bisa kita bayangkan sampai tahun 2021 aja belum selesai. Karena dampak psikologisnya sejauh itu gitu. Yang awalnya anak ini saat dia mengalami kejadian itu umur sekitar 12 tahun, itu memang dia nggak tampak traumanya. Dia hanya malah kebingungan dengan posisi kok aku ini kenapa gitu, kok saya harus dibawa ke sana kemari kayak gitu. Anak ini masih kebingungan, masih belum tahu. Tapi saat dia beranjak remaja, ternyata dia mulai tahu saya dulu itu dilecehkan, saya itu mengalami kekerasan seksual, dan karena itu membuat orang di sekitar saya memandang saya berbeda. Kemudian kok ternyata perasaan bersalah itu membuat saya merasa tidak berharga, merasa nggak usah ada di dunia ini dan sebagainya. Itu malah menimbulkan dampak-dampak lain. Nah, itu selama itu pun kami dampingi secara intensif gitu loh. Sekalipun ya ada titik bahwa kayak tadi misalnya berhenti sejenak gitu, tapi kami pun tetap monitoring korban gitu. Karena memang dampak kekerasan ini kalau saya boleh bilang besar sekali gitu. Seandainya ada kasus yang kayak kekerasan seksual terhadap anak, itu kan kadang kan anak kan belum terlalu mengerti ya kalau itu tuh merupakan kekerasan seksual gitu. Kadang juga kan anak ada yang kayak nggak ngeh gitu loh. Terus kayak psikologisnya tetap baik-baik aja kayak gitu. Itu dari dari Seruni sendiri cara menanganinya gimana? Maksudnya itu kan kemungkinan besar bakal berdampak ke dewasa. Tapi sedangkan kalau masih umur segitu mereka belum tahu. Nah, memang anak belum tahu tentang seksualitasnya, apalagi korban yang usianya di bawah 5 tahun. Karena korban kita, saya sekali lagi bilang, korban kekerasan seksual itu bisa dari umur berapapun, bahkan umur sekecil apapun sampai rentang dia 50 tahun ke atas pun bisa jadi korban kekerasan seksual. Bukan berarti meskipun yang rawan adalah perempuan yang usia produktif atau usia muda 20 tahunan dan sebagainya, tapi sebenarnya justru korban kekerasan seksual malah lebih pada anak, kebanyakan pada anak itu, karena anak lebih mudah untuk dimanipulasi. Bahkan korban yang pernah saya tangani pun usia 2 tahun pun ada gitu ya Mbak. Nah, kembali ke tadi, gimana nih anak kan nggak paham nih, dia mengalami kekerasan seksual. Bahkan kemarin saya juga pernah cerita gitu ya, bahwa ada loh di sini korban usia 12 tahun, karena dia tidak tahu seksualitasnya, dia tidak tahu kenapa dia hamil. Saat dia dibawa ke dokter, dia bertanya, "Dok, kan kok saya hamil? Kan saya belum menikah." Gitu ya. Ini 12 tahun, 12-13 tahun lah. "Bu, kok saya hamil sedangkan saya belum menikah?" Ini kan anak nggak paham bahwa seks itu nggak harus dilakukan saat menikah gitu ya. Dalam artian tanpa kita menikah pun bisa hamil gitu. Tapi kan anak edukasi seksualnya belum sampai situ ternyata, sehingga dia nggak paham, kok saya hamil, loh saya belum menikah gitu. Nah, di situ akhirnya dijelaskan oleh dokter, kenapa kamu bisa hamil adalah ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma melalui
hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan melalui vagina dan penis dan sebagainya, akhirnya anak itu paham bahwa dia itu hamil, gitu ya. Dan saat dia tahu, dia mulai nangis, mulai paham, oh ternyata aku korban kekerasan seksual, oh ternyata aku dimanipulasi oleh seseorang yang kebetulan adalah orang terdekat saya secara seksual sehingga saya bisa hamil, gitu. Itu kan karena kurangnya edukasi, gitu ya. Makanya kalau kami anak nggak paham nih, oke, nggak apa, kita prefer ke orang tuanya, gitu. Respon orang tua itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak saat mengalami kekerasan seksual. Semakin orang tua menunjukkan gejala misal marah atau mungkin kecewa atau mungkin sedih, itu mempengaruhi kondisi anak. Anak itu tidak melihat dia sebagai korban saat dia masih kecil loh, masih di bawah umur, gitu. Tapi mereka lihat respon orang tua, gitu. Kayak ada anak-anak kecil yang bahkan usia 5 tahun korban DB bisa menceritakan kejadian yang dialaminya dengan jelas. Tapi ini rawan, gitu. Rawan bahwa saat dia nanti dewasa, dia merasa bahwa itu ternyata saya dilecehkan, saya ternyata korban kekerasan seksual, dan itu menimbulkan trauma. Sehingga memang yang pertama kami tangani adalah orang tuanya dulu. Orang tuanya kami konseling, kami beri penguatan, kami beri pengertian agar bisa menerima kondisi anak, gitu. Karena perilaku orang tua terhadap anak, ya, setelah kejadian itu kadang membuat anak merasa aneh, gitu. Kadang saat dia jadi korban, orang tua itu jadi overprotective, orang tua jadi terlalu menyayangi, kadang juga terlalu permisif karena merasa bersalah sama anak. Nah, ini respon-respon inilah yang dipahami anak, bahwa kok aku diperlakukan berbeda, gitu. Apalagi kata-kata misal orang dewasa yang nggak tahu mengatakan kasihan kamu ya nak, gitu, kamu dibegitukan sama orang lain, itu kadang membuat anak kaget, gitu. Loh, kok saya dikasihani, kenapa saya harus dikasihani? Nah, respon-respon itu membuat anak justru malah dia nanti mengingat, gitu loh, mengingat, dan itu akan menjadikannya trauma ke depannya, gitu.